Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video Raden Creator. Oke, thank you. Hatur nuhun. Oke, video kali ini saya mengundang seseorang yang fenomenal, sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Silakan. Ya, nama saya Ferdi Mardiansa, panggil aja Ferdi ya. Oke, Bang Ferdi, di konten ini kita bercerita pengalaman pribadi aja Bang. Ya, Pengalaman pribadi, hal-hal yang mistis tuh. Semistis apa sih ceritanya? mari bang, ceritanya bener. Eh, Pengalaman pribadi sini mah ya. Kita nginep di rumah saudara. Rumahnya itu dibilang angker sih enggak, cuman serem juga sih. Jadi ada anggota keluarganya dulu yang meninggal karena kecelakaan. Jadi di situ banyak, setelah kejadian itu banyak hal-hal di luar nalar lah. Iya. Saya sendiri ngalamin gitu, kayak gitu. Waktu saya nginep di rumahnya, saya tidur di kamarnya, kamar korban dulu. Awalnya biasa aja, nggak ada hal-hal aneh. Setelah jam setengah 12-an, jam 12 gitu ya, ada tuh kejadian-kejadian yang aneh lah. Iya. Dari selimut ditarik Pas tidur. pas tidur Pas tidur selimut ada yang narik. ya. Terus Kirain emang kegeser gimana gitu ya, taunya tarik lagi sama saya, ada yang narik lagi, tarik lagi, ditarik lagi sampai 3 kali. 3 kali. Sampai 3 kali. Akhirnya ya udah amat lah. Tahu-tahu tuh selimut pindah Pindah ke kolong tempat tidur. terus Nah kan di situ aneh ya. Ya udahlah, biarin aja. Nggak lama guling. ya, Kalau guling langsung pindah dia, ditarik langsung pindah ke kolong juga. Wah, makin aneh nih. Iya. Ya udah biarin dulu. Awalnya biasalah. Tapi di situ kepikiran gak sih ada apa, ada sosok makhluk lain yang emang berniat jahil, apa emang gimana gitu? Mikir kayak gitu sempet. Wah, ini jahil nih. Karena dengar cerita-cerita yang udah, cuman ya udahlah biarin aja. Iya. Kita nggak ngeganggu kan Iya. awalnya. Pas bantal ditarik juga langsung pindah dia ke kolong lagi. Pas saya mau ambil itu bantal, selimut sama guling, tahu-tahu tempat tidur ngelayang. Posisi saya masih di tempat tidurnya. Nggak habis pikir saya di situ. Ya udah, langsung loncat, teriak sama yang punya rumah, minta diantar balik. Ditanya sama orang rumah juga, Langsung down ya. langsung down itu, gila. Tanya sama orang rumah, kenapa lu? Itu nggak lihat apa kasur melayang. Astagfirullah, kata orang rumah kan, kaget dia lihat kasur melayang, tempat tidur gitu kan, melayang. Ditutup tuh pintu sama yang punya rumah, ditutup pintunya. Untuk saudaranya. Heeh. Pas dibuka lagi, balik lagi tuh normal, Langsung rapi lagi. langsung semuanya. rapi lagi, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Ya udah, minta antar balik aja lah. Minta antar balik pokoknya. Sekitar jam setengah 1 malam, minta diantar pulang, minta antar pulang pokoknya. Udah diantar pulang. Besoknya itu sakit saya 3 hari gara-gara kejadian itu. Langsung demam. Langsung demam. Orang Sunda bilang kata rumpangan. Oh, kata Orang Sunda rumpangan. bilang. Iya. Terus mungkin ada cerita lagi pas lagi
atau lagi jalan-jalan kemana gitu ada cerita mistis? Ada bang, satu lagi yang paling serem sih menurut saya ya. Iya, apa tuh? Jadi ini juga masih temen dia, masih satu kampung, tetangga lah dia. Dia meninggal karena kecelakaan. Iya. Cuman saya di situ pas kejadian mistisnya lagi main futsal sama anak-anak di kampung kan ada lapangan futsal tuh. Pas Itu kejadiannya berapa tahun yang lalu? sekitar Atau berapa bulan yang lalu? sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu. Itu saya lagi main futsal sama anak-anak. Emang teman meninggal juga belum lama sih, masih semingguan lah. Oh, seminggu setelah meninggal. Seminggu setelah meninggal dia. Kita kan main futsal tuh dekat area rumah dia. Yang lain pada main futsal, saya diam sendirian di dekat gerbang Pintu pintu lapangan. masuk ya. Cuman di situ saya nggak dikasih nggak dikasih inget lah, kalau orang Sunda bilang nggak dikasih ngeh, Nggak sadar lah. Iya. bahwa orang itu udah meninggal. Iya. Tahu-tahu dia ada ngobrol sama kita di situ, ngobrol ya biasa ya, obrolan saya sama dia tentang cewek lah. Iya. Gitu, ngobrol sama temen lah biasa. Nah. Gitu kayak gitu, sambil ketawa gakak titik ini. Yang lain pas beres main futsal, yang lain diemnya malah beda gitu. Iya, jadi berkelompok lah. Iya, berkelompok. Saya masih sendiri. Nggak lama ada yang manggil, yang punya lapangan. Saya dipanggil sama yang punya lapangan. Ditanya, lu ngobrol sama siapa? Kok ketawa sendirian dari tadi? Lah, siapa yang sendirian? Dibilang kan, orang dari tadi ngobrol sama almarhum digituin. Sama yang punya lapangan kaget ya, sok. Lu muji istighfar katanya. Iya. Orang itu udah meninggal. Di situ baru saya iya ya, baru kemarin dia meninggal. Ya udah, habis itu sambil pusing langsung cabut pulang, lari, diam di kamar sambil mikirin. Tahu-taunya sama. Sakit juga selama seminggu. Gila. Semistis itu ya, sampai nggak sadar kalau orang itu udah meninggal. Terus Bang Perdi ngobrol sama almarhum. Iya. Sampai nggak sadar. Setelah sadar dikasih tahu bahwa orang itu udah meninggal. Sakitnya seminggu. Luar biasa. Kayak gini aja ngobrol kayak gini nih. Luar biasa. Jadi jangan coba-coba nih buat temen-temen kalau ngobrol sama yang udah meninggal itu jangan coba-coba ngobrol deh. Sakitnya bisa sampai seminggu nih teman-teman nih. Hati-hati. Asli. Hati-hati. Nih pengalaman Bang Perdi semistis ini. Itu pengalaman gua yang paling serem sih menurut saya. Kalau diceritain banyak sih banyak kejadian-kejadian di luar nalar malah. Efeknya gitu sama, sakit pasti. Setelah ketemu sakit. Kejadian itu pasti sakit. Entah itu 3 hari, seminggu, intinya pasti sakit dah. Selama sakit masih kepikiran gak sih, maksudnya masih kebayang gak sih bahwa ini almarhum nih, gue ngobrol sama almarhum nih, maksudnya kepikiran gak sih gitu ngobrol secara langsung sama almarhum? Pasti kepikiran, pasti terus kepikiran. Kok gua bisa gitu ngobrol sama almarhum, toh nyatanya itu orang udah meninggal. Iya. Selama sakit tuh, aduh. Tapi di situ ada juga sih yang ngingetin, sering istighfar, jangan terlalu dipikirin. Iya. Itu bukan dia, kok dia mau udah meninggal. Iya. Cuman apa ya disebutnya, nah pas saat kejadian Bang Perdi ngobrol sama almarhum, terus Bang Perdi sakit. Setelah Bang Perdi sakit, cerita nggak ke keluarganya almarhum? untuk mau cerita yang pertama apa yang kedua?
Untuk cerita ke keluarganya almarhum saya enggak, takutnya ngejaga ngejaga apa ya, ngejaga apa sih disebutnya, perasaan dia, takutnya gimana gimana Ya, gitu takut kan, kesinggung ya. takut kesinggung Iya, atau iya. gimana gitu kalau cerita ke ke keluarganya gitu. Paling saya cerita ke orang-orang tertentu aja gitu, udah keluarga, orang yang ngeliat Iya. pas kejadian di situ, paling gitu doang yang saya ceritain. Iya, selain Bang Perdi ada nggak sih maksudnya teman Bang Perdi mengalami kejadian yang serupa, yang sama gitu sama almarhum? Mau itu yang pertama atau yang kedua? Untuk temen nggak tahu ya bener apa enggaknya, cuman ada sempet ada yang cerita, dia nggak ngobrol, cuman dia itu cuman melihat sosoknya doang. Sosok siapa nih? Sosok almarhum. Yang kedua. Sosok almarhum ya, yang kedua. Nah, Dia cuman ngelihat sosoknya doang, lagi duduk katanya di depan rumahnya. kejadiannya tuh malam, siang, atau pagi, atau sore? Kejadiannya malam sama. Kejadiannya malam, dia cuman kalau pas dia mah banyak, dia mah cerita ke sana ke sini bahwa dia ngelihat kayak gini. Jadi gimana ya, bukan sekali dua kali sih. Iya, iya. Yang pas kejadian itu, karena meninggalnya juga emang disebut nggak wajar sih orang lihat kelindes gitu kan. Sama jadi ya begitulah pengalaman saya. Ekstrim itu ya Bang Perdi ceritanya. Sampai ngobrol gini gila, aduh, Ngobrol begini berdua, ngobrol begini berdua itu waktu nggak sadar terus aja ngobrol. terus aja ngobrol sampai ketawa gagak gigi. Ya biasa obrolan candaan sama teman. Iya, gimana iya, sih iya, iya. begitu, saking gak dikasih sadarnya gitu. Iya. Setelah ada yang manggil dikasih tahu sadar, nah disitulah. Jadi yang punya lapangan futsal ini manggil Bang Perdi biar gabung satu tongkrongan, Iya, terus ditanya ya tadi mungkin ngobrol sama siapa, mungkin ketawa dia- sama siapa. mungkin dia merhatiin juga, penasaran kok Iya. dia kok ngelihat gua ketawa-ketawa sendiri gitu. Iya, iya, iya. Ngobrol-ngobrol sendiri, gak kepikir sendiri. Pas ditanya kenapa, jadi ceritain seperti itu. Iya, iya. Kaget yang punya lapangan, coy. Emang aneh deh itu kejadian. Itu kejadiannya di mana tuh, daerah mana tuh? Itu di kampung Hegarasa, di kampung saya. Hegarasa ya. Di lapangan futsal itu deket, paling 100 meteran lah dari rumah dia ke lapangan futsal. 100 meter 100 deket, meteran. deket banget, deket sekali. Jadi nggak aneh lah kalau kejadian seperti itu ya nggak aneh, karena memang posisi rumah sama lapangannya Deket. dekat. Ditambah lagi belakang lapangan kuburan lagi, TPU. Kuburan di kampung tahu sendiri, Bang. Iya, iya, Pada iya. serem. Beda sama di kota kan. Iya. Di kota mah kuburan aja dijadiin tempat pacaran kan. Kamu Iya, iya. nggak ada yang gitu, duh. Ada cerita mistis lagi selain cerita dua yang tadi? Banyak sih, Bang, kalau cerita mistis mah. Yang paling ya itu doang sih yang paling bener-bener serem menurut saya, yang paling bener-bener keinget lah sampai sekarang. Iya, iya. Kejadian yang nggak bisa dilupain itu. Iya. Sampai sekarang nih keluarganya almarhum yang kedua nih udah tahu apa belum? Untuk saat ini kayaknya udah tahu, karena yang punya lapangan katanya pernah cerita pas kejadian itu. Cuman dia ceritanya juga enggak langsung hari itu langsung cerita, enggak. Iya, iya, iya. Selang sebulanan lah dia baru cerita. Pas dia cerita malah dikira apa ya, malah dikira bohong lah gitu, gimana lah, ngada-ngada gimana gitu. Ya emang disebut saya agak percaya ya,
Kalau namanya mistis itu goib kan, ada yang percaya ada yang enggak ya. Tapi itu yang saya alamin, mau percaya mau enggak ya itu mau balik lagi sama orangnya kan. Iya betul. Tapi kalau saya pribadi nih bang, kalau hal goib saya percaya, karena Allah Ta'ala nih goib. Iya, kita nggak bisa lihat, makanya saya percaya gitu. Kalau hal yang nggak bisa percaya, aneh deh itu cerita. jadi respon si keluarganya almarhum ini, kita tuh disangkanya bohong atau mengada-ngada, atau ya ibaratnya kayak menimbulkan fitnah, padahal memang yang terjadi itu seperti itu. Ya emang fakta dan terjadi yang pada saat itu emang begitu. Mau kita enggak berlebihan enggak, mengada-ngada juga enggak, atau emang itu yang dialamin gitu. Iya benar. Banyak sih disebut itu doang sih, dua benar-benar yang paling serem. Respon teman-temannya Bang Perdi ini setelah kejadian seperti itu, responnya yang lain kayak gimana nih? Apa maksudnya ada yang nggak percaya, apa ada yang percaya bahwa itu memang benar almarhum sosoknya? Kalau untuk teman-teman sih mereka pada percaya sih, karena mereka pas kejadian mereka juga ngelihat kalau saya itu ya emang duduk sendiri sambil ngeliatin saya pada saat itu, ketawa ketiwi, ngobrol sendiri, pandangan temen ya pada saat itu. Mereka juga pada aneh, pantesan lu ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dikiranya gila. Dikiranya kan, taunya gue lagi ngobrol gitu di sini. Banyak sih yang percaya mah, karena emang pada saat itu yang merhatiin ya emang kejadiannya lagi ngobrol gitu, lagi ketawa ketiwi, ngobrol sendiri, ngomong sendiri gitu. Itu doang sih bang. Iya. Masih ada cerita lagi bang, atau mungkin kalau diceritakan ceritanya mungkin nggak cukup waktu sejam 2 jam, nggak cukup 1 album lah ceritanya. Mungkin kita lanjut di video-video berikutnya yang akan ditayangkan di channel Raden Creator. Di subscribe, di like, boleh juga di komen kalau memang ada masukan-masukan yang positif. Kita terima masukannya di komennya, jangan lupa di subscribe. Thank you. Makasih Bang Perdi. Siap. Assalamualaikum.